Seru ya, saya kalau ngobrol sama orang berbagai macam tamu-tamu di Sarasehan itu saya tertarik sekali sama apa yang mereka lakukan di luar pekerjaannya. Misalnya kayak dari Romero tadi dia bilang dia punya hobi untuk bikin apa custom motor. Dia beli mesin misalnya, dirancang lagi, dibangun lagi dan lain sebagainya sampai jadi satu bisnis yang menyenangkan. Atau tadi Rosa, kalau Rosa sih kelihatan ya dia senang sekali dengan penampilan. Jadi dia benar-benar menjaga penampilan. Mungkin itu bisa dibilang salah satu hobinya. Nah, tamu saya berikutnya ini saya nggak tahu ini hobi atau memang ini menjadi apa namanya cita-citanya atau apa. Nanti kita akan ngobrol, saya tanyakan. Di tahun 2008 beliau pernah mengunjungi pulau-pulau di Indonesia dengan pesawat kecil, kalau nggak salah jenis Strike ya. Oke, seperti apa pengalamannya? Langsung saja saya undang Bapak Saleh Sudrajat. Bapak Saleh, apa kabar? Selamat malam, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi Bapak Saleh ini mengarungi angkasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan pesawat kecil jenis Strike di tahun 2008. Betul. Nah, itu sendiri aja ya? Sendiri. Itu saya pengen tanya sebelum nanti kita kasih lihat petanya, perjalanannya dan pengalaman-pengalamannya. Yang aku pengen tanya ini Pak Saleh, kenapa bisa tiba-tiba pada di tahun 2008 aku pengen melakukan ini? Apa menjadi inspirasinya? Jadi setelah pensiun apa yang saya kerjakan gitu ya. Terus terbesit dari saya tahun 2008 itu ada 100 tahun kebangkitan nasional. Oke. Jadi saya mencoba untuk berbuat sesuatu bagi negara ini dalam rangka 1 abad kebangkitan nasional. Nah, 2006 saya belajar terbang selama 2 bulan. 2007 saya mencari sponsor. Akhirnya dapat dengan Pak Diaksa Daud. Waktu itu beliau Menpora. Dan beliau mengatakan bahwa oke, saya setuju dengan rencana perjalanan kamu, saya akan sponsorin kamu. Jadi bagian dari acara 1 abad kebangkitan nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wow. Dari situ terinspirasi untuk berangkat menyusuri ini ya dari Sabang sampai Merauke. Itu berapa lama waktunya? Rencana sih 30 hari, 32 hari. Rencana 32 hari, tapi yang terjadi totalnya benar 32 hari atau? Lebih sehari. Oh, lebih sehari aja, kirain molor berapa lama gitu ya. Ini katanya modalnya hanya peta Indonesia biasa yang lazim digunakan untuk merancang rencana ekspedisi darat. Betul. Oke, itu jadi peta biasa aja. Nah, itu modal lainnya harus apa yang dipersiapkan? Fisik tentunya dipersiapkan. Fisik ya, terus, jadi latihan fisik saya hampir setiap hari untuk menjaga stamina. Apa aja sih latihannya Pak? Jogging. Jogging aja sama stretching segala macam. Jogging, push up, set up, seperti itu aja. Tapi rutin dikerjakan. Tapi rutin dikerjakan ya. Boleh kita lihat peta ya. Ini peta, aku pengen tahu perjalanannya dari mana ke mana. Ada? Nah, oke, mulainya. Mungkin kita bisa ke sini berdiri. Pak Saleh saya di sini aja. Nah, Bapak boleh di situ. Ini mulai dari Sabang. Sabang, Banda Aceh, Medan. Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, kemudian ke Lombok, Lombok, kemudian terus ke Larantuka, ke Alor, kemudian dari Alor kita ke Saumlaki. Ini terbang yang paling jauh di atas laut. Paling jauh berapa lama? 4 jam 15 menit. 4 jam? 4 jam 15 menit terbang yang di atas laut ya, paling jauh. Paling jauh. Terus? Kemudian dari Dobo dari Tual ke Dobo, dari Dobo nyebrang ke Timika, sampai di Kilangin, kemudian ke Asmat dan berakhir di Merauke. Wow. Dan silakan duduk kembali. Dan ini selama perjalanan itu yang paling berat dari mana ke mana? Perjalanan paling berat yang dirasakan? Yang paling berat pada saat dari Dobo ke Timika. Kenapa? Saya masuk badai. Oh, kena badai? Ada apa? Thunderstorm gitu? Badai. Masuk ke badai. Jadi posisi saya adalah 60 mil dari Timika. Kemudian checkpoint itu Kokonau, 30 mile. Saya sudah kehujanan dari Dobo berangkat 5:30.
setengah 6 pagi, kenapa? Harusnya jam 6. Aha. Tapi karena dari meteorologi bahwa jam 10 akan ada badai. Aha. Berarti saya harus lebih singkat, terbangnya lebih Iya. awal. Rencana perjalanan 3 jam. Kemudian saya komunikasi dengan Kilangin mengenai posisi saya. Kilangin mengatakan suruh kembali. Oh, suruh balik lagi. Kembali ke Dobo. Iya. Saya sampaikan saya nggak mungkin kembali. Saya akan terus karena checkpoint saya cuma 30 mil. 30 mil itu bisa ditempuh kurang lebih 15 sampai 20 menit. Aha. Nah, setelah sampai gitu ternyata masuk putaran badai. Aduh. Jadi suatu pengalaman di situ ditunjukkan kebesaran Tuhan bahwa saya menghadapi badai itu karena pesawatnya 360 ya, diputer ikut putaran badai ya. Astaga. Kemudian 2 kali. Yang pertama 6.000 dibanting ke 2.000. Aduh. Saya masih naik lagi, bisa Iya. berputar lagi. Kemudian yang kedua kali 6.000 sampai 1.000 feet. Saya masih sadar semuanya waktu itu. Pada saat pesawat tidak bisa dikembalikan lagi untuk up. Ini akhir hidup saya. Saya hanya ingat satu. Kalimat bahwa, ya Allah, ampuni dosa saya. Saya meram karena pesawat sudah tidak bisa dikendalikan Tidak bisa lagi. dikendalikan sama sekali. Beberapa detik, sepersekian detik saya bicara itu, pesawat naik lagi ke atas, lebih dari cepat daripada saat saya ditekan ke bawah. Jadi naik lagi ke 6.000, diputar lagi, dan baru keluar dari tempat saya masuk. Saya keluar, baru mencari checkpoint Kokonau. Di sana nggak menemukan, akhirnya saya ke Ambampura untuk menuju ke Timika. Jadi ke Timika lewat jalan darat menyusur ke jalan. Ya. Itu suatu pengalaman yang saya katakan bahwa itu semua ini terjadi karena kebesaran Allah saja. keajaiban itu bisa terjadi kapan saja ya. Iya. Terjadi kapan saja, tapi yang penting yang tadi saya dapat adalah tetap fokus itu tadi ya, tetap fokus pada apa yang tidak terjadi. panik, tidak Oke. apa. Bikin saya penasaran seperti apa sih perjalanannya. Ini ada rekamannya sedikit ya. Boleh kita putar Boleh, ya, Pak ya? silakan. Oke. Hari ini hari milikku, juga esok masih terbentang, dan mentari kan tetap bernyala. Di sini diurat darahku. Ini memang hanya sebagian langkah yang harus kita jalani. Kita harus berbagi untuk meneruskan amanah besar bagi kemaslahatan bangsa kita yang besar. Insya Allah. Hebat sekali. Dan saya cuma bisa ngebayangin aja apa yang Bapak lihat dari atas itu, pemandangan Indonesia. Pasti cantik banget ya. Itu yang dibawa di tasnya apa sih, Pak? Ini helm aja. Hah? Helm. Oh, helm. Boleh lihat nggak? Ini yang dipakai saat perjalanan ya? Iya. Cuman jadi pakai helm, Aha. jaket ini sama sepatu biasa aja. Oh gitu. Iya. Pakai ini jaket yang dipakai. Iya, waktu Terus helm terbang. sama sepatu. Oh. Terus sekarang Pak Saleh masih suka terbang nggak? Masih. Oh ya? Masih. Sekarang masih. Sekarang kalau Masih. terbang kemana aja? Kemarin saya terbang ke Pondok Cabe, ke Lido, Aha. terus beberapa flypass di Jakarta ini. Oh gini, ini kalau sekarang terbang untuk ini aja, untuk kesenangan pribadi, untuk apa? Sebetulnya pesawat ini multifungsi ya. Iya. Beberapa pesawat ada dipakai oleh kehutanan untuk patroli kehutanan. Oke. Itu sangat bagus. Oh, ya. Kemudian pesawat ini bisa dipakai untuk kegiatan asesmen pada saat bencana. Ini Oh, pernah untuk saya melihat, lakukan ya. untuk melihat bencana gempa bumi di Tasikmalaya. Saya bisa terbang rendah di atas pohon, berliuk-liuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dicapai. Waduh, menarik sekali ya. Ya. Susah nggak sih? Aku kalau saya pengen belajar gitu susah nggak sih?
bisa dikatakan susah, bisa dikatakan enggak. 20 jam sudah bisa terbang solo. Bisa berduaan nggak sih kalau kayak Iya, gitu? bisa. Oh bisa ya? Digonceng sama Oh ya berarti aku nebeng aja. Ya lumayan kan aku pengen ngeliat-ngeliat gitu. Iya. Aduh Pak Saleh terima kasih sudah berbagi pengalamannya di sini. Sangat mengagumkan sekali. Saya kembalikan helmnya. Ini pasti kenang-kenangan luar Iya. biasa juga. Dan saya punya kenang-kenangan untuk Pak Saleh di sini sudah hadir. Ini Pak nanti kalau terbang berikutnya pakai ini ya Pak ya? Boleh. Ya, badai pasti takut. Iya. Badai pasti takut. Ya. Tapi Makasih. Bapak ini inspirasi yang luar biasa. Ya. Ini anak-anak muda yang ngelihat acara ini dengan pembincangan kita pasti langsung yang wah pengen nyoba nih. Ya. Mudah-mudahan karena banyak sekali challenge-nya ya. Challenge-nya ya. Dan saya dapat penghargaan dari Muri, Ya, kemudian dari Presiden SBY, ya. Satya Lencana Wirakarya. Itu yang membanggakan. Bangga sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Saleh. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Salam Baik. untuk keluarga. Baik. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton malam Ya, hari ini. terima kasih. Terima kasih yang sudah nonton di rumah. Kita ketemu lagi besok di Sarasehan. Selamat malam. Bapak, terima kasih.